Bagaimanakah cara Allah menciptakan bumi, langit, dan alam semesta yang luas ini? Mari kita renungkan dan resapi fakta kebenaran dalam Al-Quran. Tahukah kalian jika kita lihat dari sisi terjauh alam semesta ini, bumi terlihat sangat kecil bagaikan partikel-partikel debu. Sekarang bisa kita bayangkan betapa kecilnya ukuran manusia di alam semesta ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan proses panjang diciptakannya alam semesta ini. Mari kita bahas fakta penciptaan alam semesta menurut sudut pandang Al-Quran dan sains. Dikisahkan, dahulu pada mulanya, penciptaan alam semesta ini dimulai dari pemisahan zat tunggal yang nantinya jadi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Sejumlah terjemahan Inggris menggunakan kata unweaving dan kata unravel untuk kata memisahkan. Artinya, ia seperti benang yang diurai dari satu kain. Ilmu astronomi modern belakangan mengonfirmasi proses ini dengan teori ledakan besar alias Big Bang. Bahwa, alam semesta ini bermula dari ledakan satu nokta kecil dengan massa yang luar biasa besar sekitar 15 miliar tahun lalu. Kemudian, langit-langit masih berupa asap. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Quran Surat Al-Fusilat ayat 11. Al-Quran menjelaskan, bahwa setelah awal mula penciptaan, ada kalanya langit masih berupa asap yang kemudian dikumpulkan oleh Allah menjadi benda-benda langit seperti sekarang ini. Astronomi modern meyakini pada bentuk awal alam semesta, sekitar 100.000 tahun setelah ledakan pertama, proton dan neutron yang tercipta kemudian membentuk atom-atom yang kemudian membentuk semacam awan gas. Awan gas tersebut kemudian terkonsolidasi menjadi bintang-bintang serta galaksi-galaksi dan kemudian planet-planet serta benda-benda langit lainnya. Setelah bumi dan benda-benda langit tercipta, Allah kemudian menetapkan gugusan bintang dan orbit pada masing-masing benda langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Quran Surat Al-Furqan ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Astronomi modern juga menyimpulkan, bahwa benda-benda langit sedianya tak ada yang ajak. Matahari yang sempat dikira diam, ternyata memiliki orbit mengelilingi pusat Bima Sakti. Matahari bergerak di orbitnya dengan kecepatan sekira 250 km per detik dan membutuhkan waktu sekitar 225 juta sampai 250 juta tahun untuk menyelesaikan satu putaran. Demikian juga Bima Sakti yang mengorbit di klaster galaksinya. Tentu otak manusia tidak akan sampai bila memikirkan proses terbentuknya alam semesta yang sangat rumit ini. Bayangkan saja, ada jutaan benda langit raksasa di angkasa yang bisa mengorbit tanpa bertabrakan dalam durasi waktu yang cukup lama. Sungguh Maha Suci Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Selepas pemisahan dan pembentukan itu, mari kembali lagi ke Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Makhluk-makhluk hidup tersebut kemudian disebarkan ke langit dan bumi. Di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surat Asyura ayat 29. Profesor Quraisy Shihab menjelaskan sekali waktu, makhluk hidup tersebut yang dalam Al-Quran disebut dabah, bukan jin dan malaikat yang telah diciptakan sebelumnya. Ia spesifik mengacu pada makhluk organik dari jasad renik sampai binatang-binatang megafauna. Sejumlah tafsir terdahulu bahkan menyebutkan binatang yang berbicara, maupun tak berbicara. Pada tahun 2014 lalu, para peneliti dari Jet Propulsion Laboratory milik NASA di Pasadena, California menyimpulkan, bahwa cikal bakal berbagai makhluk hidup di bumi sedianya memang terbentuk di dasar laut melalui proses energi elektrik. Sementara teori sebelumnya memperkirakan bahwa awal kehidupan di bumi bermula dari semacam kolam kimiawi. Kemudian yang perlu dicatat,
bahwa konsep penciptaan dalam Al-Quran juga secara harfiah mengisyaratkan langit dan bumi dalam bentuk jamak. Jadi, langit dan bumi itu ada banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Dalam ilmu astronomi modern, sejak teori fisika kuantum ditemukan pada 1970-an, teori dunia yang banyak ini alias multiverse kian mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Teleskop Kepler milik Amerika Serikat juga telah mengkonfirmasi keberadaan ribuan planet di luar tata surya, yang sebagian diantaranya disebut memiliki kondisi mirip bumi yang mungkin bisa menopang kehidupan. Lalu berapa lamakah waktu penciptaan bumi ini? Mari kita telusuri lagi petunjuk dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga dinyatakan, bahwa proses penciptaan tersebut berlangsung dalam 6 hari. Namun meski begitu, sejumlah ayat lain dalam Al-Quran menunjukkan, bahwa lamanya hari tersebut tak sama dengan sehari semalam di bumi. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa satu hari itu seperti 1000 tahun bahkan 50.000 tahun di bumi. Selain itu, penciptaan alam semesta juga tak berhenti selepas keseluruhan langit dan bumi tercipta. Para ilmuwan meyakini, bahwa terciptanya alam semesta memang bukan proses yang sudah berhenti. Galaksi dan bintang-bintang masih terus bergerak meluas. Sementara bumi juga sudah beberapa kali mengalami pembaruan melalui kiamat-kiamat, yang merujuk para ilmuwan sedikitnya 5 kali telah terjadi. Dalam perkembangannya, filosof dan ulama muslim seperti Ibnu Sina membayangkan, bahwa proses penciptaan tersebut terjadi secara emanasi alias memancar dari Tuhan sebagai sumber utama. Ada juga Al-Ghazali yang mengesampingkan sebab akibat dalam penciptaan tersebut, hingga Ibnu Taimiyah yang meyakini penciptaan sebagai proses kreatif yang terus-menerus. Ada juga Ibnu Arabi yang konsepnya terlalu rumit untuk dijelaskan dalam satu kalimat. Bagaimanapun, membayangkan dan mengagumi proses penciptaan tersebut semata memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran yang berulang kali memerintahkan umat manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi. Wallahu a'lamu bishawab.